Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayahnya. Pada pagi ini kita beri sehat, iman dan iman Islam. Salawat dan salam tercurah kepada baginda masyarakat kita Muhammad SAW, kepada sahabatnya, keluarganya, dan kita sebagai umat yang selalu istiqomah dalam menjalankan ajarannya, semoga seperti dapat sahabat dan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk subuh ini, pengajian subuh ini yang bertindak sebagai ceramah Ustaz Ali Ahmed. Untuk beliau kami persilakan. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Bapak jemaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia dan nikmat-nikmat kepada kita semuanya. Semoga dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semakin kita bersyukur dengan senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nantinya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik hasanah di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga, para sahabat dan para pengikutnya ila yaumil akhir nanti. Semoga kita adalah orang-orang yang Allah berikan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah Masjid Madinah dan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan tafsir surat Al-Qalam yang terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita di pembahasan keberapa ya? Keempat ya. Kalau nggak salah keempat nih. Pembahasan yang keempat insyaallah kita akan bahas dari ayat 34 sampai 41. Pembahasan terakhir kita, pertemuan terakhir kita yaitu terkait dengan Ashabul Jannah. Ya, bagaimana orang-orang yang pelit, asal kita yang pelit ya, membagi karunia yang Allah berikan kepada Ashabul Jannah, ya, baru niatan di malam hari, kemudian di pagi hari mereka bergegas ke mana? Ke kebun mereka, tapi apa yang mereka dapati kehancuran. Ya, Allah mengetahui apa yang ada di hati mereka, kemudian Allah balas pelit itu dengan dihancurkannya pohon kebun-kebun dari yang mereka punya.
hancur. Allah berikan balasan kepada mereka dan mereka akui kesalahan mereka. Dan mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat yang Allah berikan kepada mereka, yaitu kehancuran yang mereka dapati di kubur mereka. Dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan pembahasan di ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Innal muttaqin, sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa, 'inda rabbihim, di sisi Allah, jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, ini adalah perihal orang yang bertakwa kepada Allah dan taat kepada perintahnya. Ya, mereka di negeri akhirat akan mendapatkan taman-taman surga yang penuh dengan kenikmatan dan tidak akan musnah, tidak akan ada habis-habisnya, serta tiada putus-putus kenikmatan yang ada di dalamnya. Jadi kondisi surga yang menjadi balasan bagi orang-orang yang bertakwa, ya, kita sudah sering mendengar bagaimana makna dari takwa. Kalau setiap hari Jumat kita senantiasa mendapatkan pesan-pesan takwa karena memang sangat penting sekali. Dan balasannya adalah inda rabbih, di sisi Allah, jannatin na'im, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Tidak ada yang tidak nikmat di surga. Semuanya nikmat. Semuanya kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang kita dapati. Kalau kita jabarkan, kalau saya Bekasi juga menulis sebuah buku yaitu Surga dan Taman-Taman Surga. Ada buku kitab Bekasi yang terkait dengan Taman-Taman Surga. Itu lumayan tebal, sekitar 500 halaman. Taman-taman surga. Bagaimana Allah berikan gambaran kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Dan salah satu kenikmatan yang terbesar adalah melihat wajah Allah. Kenikmatan terbesar di surga adalah melihat wajah Allah. Sampai-sampai para sahabat bertanya, apakah kita bisa melihat wajah Allah? Rasulullah hanya menjawab, apakah kalian melihat bulan purnama? Ya itu, seperti itulah. Apakah kita bisa? Itu beda alam ya. Kalau kita ditanyakan, kita tidak bisa melihat zat Allah. Tapi di surga nanti berbeda dengan di dunia. Kalau kita perbedaan antara surga dan neraka. Di sana tidak ada keburukan, tidak ada yang tidak nikmat, semuanya kenikmatan. Sedangkan di dunia, ya, banyak ketidaknikmatan. Lihat sini, ya enak. Lihat sono, kesel. Lihat sini, mahal. Lihat sono, baru senang. Pulang pagi senang, berangkat pagi senang, pulang sore tidak senang. Itu dunia. Tetapi di akhirat tidak ada yang tidak nikmat. Semuanya kenikmatan. Ya. Seperti itulah balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di ayat selanjutnya, nanti ada kaitannya dengan orang-orang kafir Quraisy. Karena ini turun bagaimana Rasulullah memberikan gambaran kenikmatan yang diberikan pada orang-orang mukmin. Rasulullah memotivasi para sahabat, nanti bagi orang-orang bertakwa akan mendapatkan surga yang penuh kenikmatan. Kalau di orang-orang Quraisy, orang Arab, mereka mungkin karena kebanyakan orang-orang yang masuk Islam di awal-awal kebanyakan orang miskin. Bukan. Mereka tidak mendapatkan kenikmatan. Yang mendapatkan kenikmatan siapa? Para bangsawan Quraisy. Mereka mendapatkan harta yang banyak, keturunan yang banyak, istri yang banyak, ya, kendaraan yang banyak, perniagaan yang banyak. Nah, ini motivasi buat kaum muslimin waktu itu. Afala ja'alul muslimina kal mujrimin. Nah, apakah patut bagi kami menjadikan orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, yaitu orang kafir? Memang sama. Orang Islam dengan orang kafir. Yang ini maknanya adalah
Apakah pantas jika kami menyamakan antara orang-orang muslim dan orang-orang kafir dalam hal pembalasan? Tentu saja tidak. Demi Allah yang memiliki bumi dan langit. Orang-orang kafir. Jadi ketika turunnya ayat ini, karena yang diajak bicara faktornya adalah orang-orang Quraisy, ya, apakah sama balasan orang-orang Islam waktu itu dengan orang-orang kafir pada waktu itu? Apakah sama? Ini pertanyaan. Apakah sama orang-orang kafir dengan orang-orang yang belum Islam pada waktu itu? Mereka meyakini Allah bukan hanya sekedar Rabb, tapi juga sebagai ilah. Orang-orang Quraisy itu mengakui bahwa Allah itu sebagai Rabb, tapi tidak mengakui sebagai ilah. Ya. Apalagi asma wa sifatnya. Ilahnya aja tidak. Ketika mereka terkait dengan ilah, mereka menyembah para berhala-berhala di sisi Allah. Ya. Ini tentu berbeda antara orang Muslim dan orang kafir. Ya, nanti balasan di akhir. Kemudian di ayat 36 ya. Malakum kaifa tahkumun? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Kaifa tahkumun? Ya. Bagaimana kalian orang-orang kafir terus mengambil keputusan? Ya. Apa maknanya? Mengapa kamu bisa mempunyai kesimpulan seperti itu? Artinya orang-orang Quraisy ya ini ketika Rasulullah berdakwah terus-menerus kepada orang-orang Quraisy, ya. Rasulullah belum berdakwah kepada orang-orang selain orang Quraisy. Rasulullah belum berdakwah kepada orang-orang di sekitar Mekah, apalagi di kota Madinah. Rasulullah masih fokus berdakwah di kota Mekah antara tahun ke-4 sampai tahun ke-10 ya masa kenabian. Itu Rasulullah masih berdakwah kepada orang-orang Quraisy saja, fokus. Walaupun nanti di tahun ke-10 setelah Amul Hazni yaitu tahun kesedihan, Rasulullah berdakwah kepada selama 3 tahun Rasulullah berdakwah kepada orang-orang yang datang, orang yang haji. Ya, nanti ketemu dengan suku Aus dan Khazraj. Kemudian Rasulullah ke Taif, itu tahun-tahun sebelum Rasulullah hijrah. Tetapi awalnya Rasulullah berdakwah kepada orang-orang Quraisy, fokus pada saudara-saudaranya, masih saudara kerabatnya. Ya. Dan orang-orang Quraisy ketika mendengarkan dakwah Rasulullah terkait dengan surga dan neraka, terkait hari pembalasan akhirat, karena orang-orang Quraisy tidak mengakui terkait dengan keimanan pada hari akhir. Berbeda dengan orang Yahudi dan Nasara, mereka mengakui nanti ada surga, ada neraka, tapi orang Quraisy tidak. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan hal ini, akhirnya mereka apa? Mereka mengira, beranggapan bahwasanya mereka juga akan mendapatkan kebaikan. Kalau di dunia mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan, artinya mendapatkan kebaikan dunia, harta banyak, kedudukan, jabatan bagus, menjadi pejabat di kalangan bangsa Quraisy, kemudian mendapatkan harta, istri banyak, anak banyak, perniagaan banyak. Dan nanti di surga, di akhirat, mereka juga akan mendapatkan hal yang sama. Anggapan mereka. Makanya di awal tadi di ayat sebelumnya, apakah sama balasan orang-orang Muslim dengan orang-orang kafir? Kemudian keputusan ini dari mana? Gitu. Malakum kaifa tahkumun? Ini dari mana, pendapat dari mana? Nanti diperjelas lagi di ayat selanjutnya. Ya. Bagaimana orang-orang Quraisy akhirnya ketika mereka mendapatkan dakwah seperti itu, mereka hanya ngibul, bahasanya ngibul ya. Mereka mengira bahwa kita kalau di dunia mendapatkan kebaikan dari Allah, mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan, mendapatkan perniagaan yang banyak, istri banyak, anak banyak, maka di akhirat nanti juga akan mendapatkan perlakuan yang sama. Orang di dunia kita dihormati, di dunia kita mendapatkan harta, mendapatkan kenikmatan, pastilah di akhirat akan mendapatkan hal yang sama. Ya. Kemudian di ayat 37 dan 38, am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun. Nah, akhirnya Allah mempertanyakan kepada mereka mulai lisan Rasulullah, ya, atau lakum kitabun fihi tadrusun, apakah kamu punya sebuah kitab yang diturunkannya
yang kamu pelajari. Inna lakum fihi lama takhayyarun, sesungguhnya kamu fihi lama takhayyarun, dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya. Maknanya adalah bahwa Allah mempertanyakan apakah orang-orang Quraisy itu mendapatkan kitab yang kalian pelajari. Ada nggak sih kitabnya yang kalian pelajari? Yang sesungguhnya di dalam kitab itu ya, dapat memilih apa saja ya, dalam kitab mereka. Jadi pertanyaan, orang Quraisy pasti kicep, bahasa kita kicep ya, diam pasti, karena memang di kalangan mereka orang-orang Quraisy itu tidak punya kitab, beda dengan orang Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi dan Nasara mereka meyakini ada kitab Injil, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur. Berbeda dengan orang Quraisy, mereka tidak punya pegangan kitab. Nah, yang tadi malakum kaifa tahkumun. Ketika mereka ditanyakan bagaimana kalian bisa mengambil keputusan seperti itu, bahwa nanti mereka di akhirat nanti akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, kalimat-kalimat seperti yang diterima oleh innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im, seperti yang diterima oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Allah mempertegas lagi dengan ayat yang ke-37. Ya. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Emang punya kitab? Emang punya kitab yang bisa dipelajari di kalangan orang Quraisy? Ya enggak ada pasti. Mereka tidak akan bisa menjawab dengan kaitan hal ini. Berbeda dengan orang Yahudi, orang Nasara. Ketika orang Yahudi, orang Nasara, terutama Nasara, apakah kalian punya kitab? Ya kita punya kitab. Kalau orang Nasara, kan kita pasti masuk surga. Karena apa? Karena pasti dosanya udah ditebus oleh Isa, ya Al-Masih, Isa ibnu Maryam. Pasti masuk surga. Kalau orang-orang Nasara, kalau orang-orang Islam bagaimana? Ya tergantung amal kebaikan kita. Makanya di situ penekanannya adalah innal muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Orang Muslim bagaimana? Orang mukmin. Ya nanti ada tingkatan-tingkatan tertentu terkait dengan orang Muslim, orang mukmin. Ya nanti ada ihsan, itu nanti hadis ya di atas hadis Al-Bani. Seperti itu. Sehingga dengan kitab yang diturunkan itu mereka bisa memilih. Ya. Wah, kita masuk surga juga dong. Orang di dunia mendapatkan kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan. Nah, ngibulnya mereka seperti itu. Nah, ini di penjelasan juga sudah disebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa apakah di tangan kalian terdapat sebuah kitab yang diturunkan dari langit, yang dipelajari, dihafalkan dan beredar di tangan kalian secara turun-menurun dari dahulu sampai generasi berikutnya, hingga sampai pada kalian, yang isinya memperkuat dan mengukuhkan apa yang kamu sangkakan. Persangkaan mereka seperti itu. Ini uniknya. Nabi Ibrahim walaupun mendapat ada di surat yang tadi dibaca di rakaat pertama itu kan ada fi Ibrahim wa Musa. Sebelumnya apa ya ayatnya? Tadi fi Ibrahim wa Musa. Kalau Musa kan mendapatkan Taurat, kalau Ibrahim juga mendapatkan suhuf. Tapi tidak ada nama kitabnya kalau dalam Nabi Ibrahim itu tidak ada kitabnya, tapi fi suhuf. Ada suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Nah ini uniknya, suhuf ini tidak diturunkan secara menjadi kitab kepada kalangan orang, kepada Ismail kepada anak-anaknya. Kalau salah anaknya sekitar 12 atau 10 itu. Ya. Itu suhuf itu gak diturunkan turun menurun. Ya. Ketika mereka berdalih, kita kan pengikut Nabi Ibrahim dan Ismail, kita anak keturunannya Nabi Ibrahim dan Ismail. Jawab lagi, emang ada kitab yang diturunkan? Padahal mereka melakukan kebiasaan orang-orang Arab, yaitu haji, umrah, ya, memuliakan Baitullah, ya, memuliakan Ka'bah. Itu mereka sunat. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Tapi ketika ditanya emang ada kitabnya, tidak ada. Mereka tidak bisa menjawab terkait dengan pertanyaan seperti ini. Ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kan dengan Ashabul Jannah, para pemilik kebun itu kan
Itu gambaran yang Allah berikan permisalan kepada orang Quraisy. Mereka mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada seseorang ashabul jannah, dan itu sangat mudah sekali untuk dihilangkan, dilenyapkan, seperti ashabul jannah. Mudah sekali. Dan orang-orang Quraisy juga sama. Orang-orang Quraisy segera diperlihatkan bagaimana kaum Samud, kaum Ad sangat mudah bagi Allah untuk menghinakan mereka, dihancurkan mereka. Tapi tetap itulah yang dihadapi Rasulullah adalah pembangkangan yang dilakukan oleh orang Quraisy. Kemudian di ayat selanjutnya, inna lakum fihi lama takhayyarun am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah inna lakum lama tahkumun. Ya. Ini ayat 38 masih menyambung dengan ayat 39. Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya, apakah kamu memulai janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendak hati. Dan mereka bisa mengambil keputusan sekehendak hati orang-orang Quraisy. Ketika Allah beri balasan kepada orang-orang pertama yaitu Jannatul Na'im, mereka juga mengambil keputusan seperti itu. Kita juga dapat kebaikan, nanti masuk surga pasti. Orang di dunia aja mendapatkan kebaikan. Ya, di surah Al-Fajr itu. Walau biqauli kahin. Itu bagi orang-orang yang fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ya. Ketika orang-orang Quraisy itu mengatakan kita dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena harta-harta yang mereka miliki. Berbeda dengan ayat selanjutnya. Ahanan, orang yang disempitkan hartanya berarti dipermalukan, dihinakan oleh Allah. Mereka menganggap seperti itu, bahwa kekayaan harta dunia itu adalah kemuliaan dari Allah, dan itu sebenarnya di ashabul jannah mudah sekali untuk dihancurkan. Kita lihat di Aceh, kita tak kebayang-bayang yang punya mobilnya 2, 3, rumahnya bagus, hancur, hilang mudah sekali. Yang kayu gelondongannya mungkin ada ribuan kubik, dimudahkan sekali untuk dihancurkan. Hilang semua kayu gelondongannya mereka tebang, mudah sekali Allah hancurkan. Diraja, potong-potong sama orang-orang. Ya, kemarin viral kan, ada truk-truk ngambil kayu gelondongannya, ada nomornya. Wah, ini berarti milik perusahaan kita. Ambilin, diangkutin. Tidak peduli dengan penderitaan yang dialami oleh orang-orang. Mereka diambil. Tapi itu mudah sekali oleh Allah untuk dihancurkan. Berapa banyak mungkin mobil, saya lihat itu ya di Tamiang ya, sini ada wilayah Tamiang. Itu daerah yang paling tinggi di Tamiang itu, di kotanya itu. Mobil-mobil dimusikan di situ di pinggir-pinggir jalan. Tapi tetap aja mereka kan, karena Allah sangat mudah sekali menghancurkan harta mereka. Sekarang orang Quraisy menganggap bahwa ketika mereka mendapatkan harta, mereka dimuliakan oleh Allah. Bahkan mereka mengambil keputusan sangkaan mereka bahwa mereka nanti di akhirat akan mendapatkan kenikmatan juga seperti orang-orang yang takwa, orang yang beriman. Kita juga nanti dapat nih. Setelah gencarnya Rasulullah memberikan dakwah kepada mereka, dan mereka ngeyel, gak mau beriman. Akhirnya mereka ngelaknya seperti itu. Kita juga nanti dapatkan kebaikan, kenikmatan seperti apa yang kami rasakan di dunia. Padahal ashabul jannah yang tadi di awal Allah ceritakan mudah sekali harta itu untuk dihancurkan oleh Allah, hilang. Ada orang punya harta banyak, habis. Mudah sekali bagi Allah untuk menghilangkan semuanya. Makanya bekal yang paling bagus adalah takwa. Fa inna khairaz zadil taqwa. Itu seringlah kita dengar di khutbah-khutbah Jumat. Supaya salah satu poin penting dalam khutbah Jumat adalah pesan takwa. Ini sangat penting. Ya, ini di ayat 39. Apakah di sini apakah kamu punya janji dan ikrar yang dikukuhkan atas bukan dari si kami? Emang ada janji antara Allah dengan orang-orang Quraisy atau ikrar bahwa mereka ketika mendapatkan kenikmatan di dunia akan mendapatkan kenikmatan juga di akhirat? Tidak. Bahkan
kata Rasulullah yang ketika melihat neraka dan surga, kebanyakan penduduk surga adalah orang-orang miskin. Ya. Orang kaya katanya hisabnya banyak katanya. Oh. Ya, kita lanjutkan. Di ayat yang ke-40, salum ayyuhum bidzalika za'im. Ya. Nah, ini lebih parah lagi, ditanyakan lagi. Ya. Ketika mereka malakum kaifa tahkum, kenapa kalian itu membuat keputusan seperti itu? Kemudian kalian orang-orang Quraisy ditanyakan, ada kitab fihi tadrusun, adakah kitab fihi tadrusun, apakah ada kitab yang dipelajari di kalangan orang Quraisy mengatakan bahwa kalian akan mendapatkan surga juga, mendapatkan kenikmatan juga? Ditanyakan lagi, tanyakan kepada mereka, salhum ayyuhum, tanyakan kepada mereka, ayyuhum bidzalika za'im. Ya, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Ini yang tanggung jawab siapa ini? Ya. Kait dengan pilihan mereka, takhayyarun, pilihan mereka bahwa akan mendapatkan nikmatan. Ini tanggung jawab siapa? Orang Quraisy pasti akan diam karena memang mereka tidak mempunyai landasan, mereka tidak mempunyai kitab, mereka tidak mempunyai ajaran yang jelas. Hanya mengaku-ngaku saja. Mereka mengaku milah Ibrahim. Baru dijawab lagi oleh Allah, millati Ibrahim hanifa. Milah Ibrahim itu yang hanif, bukan orang-orang seperti orang Quraisy, tidak hanif. Makanya disebut hanifa, lurus. Orang Quraisy paham. Yang nama hanifa itu lurus, tidak belok-belok yang apa mereka lakukan. Artinya apa? Milah Ibrahim yang lurus itu masih lurus, itu mereka bengkok-bengkokkan. Ya. Dengan menyembah berhala, membuat sekutu-sekutu, haji yang disalahgunakan, ya. Kemudian banyak sekali penyimpangan yang mereka lakukan. Terutama dosa terbesar mereka adalah menyekutukan Allah, ya, menyekutukan Allah. Nah, katakanlah kepada mereka bahwa siapakah yang akan menjamin dan bertanggung jawab terhadap putusan mereka? Yang akan menjamin? Allah. Malah menanyakan hal itu, tidak ada jaminan atas keputusan itu. Nah, ini ada pernyataan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna ayat ini, bahwa siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan itu? Pasti mereka akan nyerah. Tidak, Abu Jahal pasti dia, Abu Lahab dia, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, semuanya pasti akan dia. Orang-orang para bangsa Quraisy mereka pasti akan tidak bisa berbicara. Ada ketika ditanya, kita berfirman terjemah ada kitabnya, tidak ada. Seperti itu. Ini salah satu hikmah, mungkin kalau saya sebut hikmahnya suhufi Ibrahim, yang Ibrahim. Lembaran-lembaran wahyu Allah di masa Ibrahim itu tidak ada pembukuan. Nah, ada pembukuannya kan kitab Zabur. Yang orang kalangan ya, nanti Zabur Taurat itu kan mereka orang Injil itu orang Nasara, orang Yahudi itu kan mereka buka, lalu terjadi banyak penyimpangan. Ya. Itu yang terjadi di kalangan orang-orang keras. Kemudian am lahum syuraka, ditanyakan lagi kepada mereka, ya. Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu, ya. Maknanya apakah sekutu-sekutu itu, berhala-berhala itulah yang memberi keputusan kepada mereka, bertanggung jawab terhadap keputusan mereka. Ya, dengan memiliki keputusan, punya pilihan bahwa ketika mereka di dunia mendapatkan nikmat dan kebaikan, harta segala macam, nanti di akhirat juga akan dapat, apakah itu hasil janji ikrar dari para berhala-berhala itu? Pasti mereka tidak akan bisa menjawab. Kenapa? Karena berhala itu kan tidak bisa mempunyai kehendak, tidak bisa mempunyai apa-apa. Orang yang namanya berhala yang udah mati, dijatuhin juga nggak bisa bangun sendiri, ya. Apalagi memberikan keputusan terkait dengan di akhirat nanti. Nah, ini membuat orang-orang Quraisy itu diam. Mereka tidak bisa menjawab terkait dengan ayat-ayat ini. Dari ayat 34 ya, 34 sampai nanti 41. Ditanyakan kepada mereka, subhanallah, aturan ini, subhanallah, aturan memberikan pertanyaan-pertanyaan mereka kepada mereka
Karena mereka berdasarkan nafsu. Hikmahnya adalah bagaimana kita ketika berdiskusi terkait dengan agama ini, kalau terkait mereka ketika berbicara mengenai satu hal terkait agama berdasarkan nafsu, itu pasti akan seperti halnya orang Quraisy. Agama mereka itu nafsu. Ya, nafsu ya tadi. Ketika di akhirat, wah kita juga hayalan-hayalan mereka tidak mempunyai landasan yang kuat. Tapi ketika kita berbicara terkait dengan agama, mempunyai landasan yang kuat. Kalau kita kan Al-Quran, kita punya hadis-hadis yang kuat, hadis-hadis yang sahih. Bukan hadis-hadis yang dhaif apalagi palsu. Hadis yang dhaif dan palsu itu lebih banyak daripada hadis yang sahih. Ya, Bukhari Muslim itu hafal mungkin jutaan kali ya hadis palsu dan dhaif. Dan itu bersebaran di dunia. Oh kalau ya banyaklah amalan ini seperti amalan seperti ini, kalau bulan ini seperti ini, kalau melakukan amalan ini seperti ini. Ini hadisnya dari mana gitu? Karena banyak. Oh sebenarnya itu nabinya bukan ke Rasul tapi harusnya ke Ali, orang Rasul. Oh Al-Quran itu sebenarnya bukan yang kita pegang, tapi ada lagi bahwa Al-Quran itu masih banyak ayat-ayat itu. Ini nafsu orang Syiah. Ya, itu masya Allah. Jadi penyimpangan di agama ini terjadi karena banyak nafsu. Seperti ada orang Quraisy itu nafsu aja, tidak punya landasan yang kuat. Kita berpikir terus tidak ada kitab yang mereka pelajari. Sama dengan umat Islam ketika terjadi penyimpangan, mereka tidak punya landasan yang kuat. Apakah Rasulullah mengamalkan para sahabat? Ketika Rasulullah tidak mengamalkan, apakah sahabat yang terbaik itu pilihannya, sahabat pilihan itu melakukannya? Oh tidak. Oh apakah para tabi'in melakukannya? Oh tidak. Tanya lagi. Kalau tabi'in tidak melakukannya, apakah para tabi'in melakukannya? Oh tidak. Tanyakan lagi. Apakah para mungkin kita empat imam mazhab itu melakukannya? Oh melakukannya. Bisa. Bisa. Di sini kan banyak terjadi penyimpangan itu karena nafsu. Ya. Nah ini yang perlu kita sadari. Ya. Seperti halnya ketika di abad ke-12 abad ke-12 Hijri Masehi itu terjadi penyimpangan banyak sekali. Ada 3 terjadi perseteruan kalau nggak salah. Ini terjadi ketika peperangan bangsa Mongol. Jadi umat Islam itu dihajar habis-habisan oleh bangsa Mongol ya, Genghis Khan, Kublai Khan. Itu umat Islam mudah sekali hancur. Itu kan terjadi pertikaian antara orang-orang fanatik mazhab mengakui bahwa mazhab sendiri yang paling bagus. Ya empat mazhab itu mereka fanatik mazhab. Yang kedua orang-orang filsuf, orang ahli kalam. Mereka belajar bagaimana memadukan Aristoteles, Socrates, filsuf-filsuf dari Yunani Romawi, kemudian dicampur adukan dengan ilmu pengetahuan Islam. Terjadilah para ahli kalam. Apa sebenarnya ahli kalam itu sudah muncul dari zamannya Imam Malik. Bayangkan Imam Malik itu kan ketemu dengan para tabi'in ya, dekat dengan para sahabat. Itu kan gak jauh. Itu kalam aja udah ada. Sampai Imam Malik memerintahkan anaknya jangan pelajari ilmu kalam. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga para ahli tasawuf. Yang gerakannya yang saya lihat itu seperti orang Yahudi ya. Coba lihat ya, bapak-bapak di YouTube. Ahli tasawuf. Tasawuf yang nyeleneh lah. Nah, ahli tasawuf yang nyeleneh. Yang mereka menghiasi kuburan dihiasi. Saya lihat itu saya ada di kuburan dihiasi sebagus mungkin. Kemudian mereka berzikir tapi dengan gerakan-gerakan seperti orang Yahudi. Saya lihat kok nggak jauh beda sama orang Yahudi. Jadi penyimpangan. Kenapa hal itu terjadi? Karena bahkan fanatik mazhab karena nafsu juga tidak baik juga. Akhirnya apa? Mazhab yang lain, oh nggak boleh mazhab yang di sini. Oh ini mazhab ini nggak boleh. Nah, itulah pertikaian tiga kelompok. Itu di abad 12. Sampai orang Mongol datang menghancurkan umat Islam di kota Baghdad ya, Kufah, Basrah.
itu orang Islam hancur-hancuran, mudah sekali dihancurkan, dibabat. Nah itu sepenggal bagaimana kita bisa mengambil hikmah bahwasanya jangan sampai kita ketika melakukan suatu amalan ya, itu tidak mempunyai landasan. Kita harus mempunyai, kan kita punya kitab fihi tadrusun, kita punya kitab yang di dalamnya kita pelajari, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat. Oke, lanjut ayat selanjutnya. Ini di ayat 21. Kemudian ini ditantang lagi oleh Allah. Faliyatu bisyurkaihim in kanu shadiqin. Ya, faliyatu bisyurkaihim in kanu shadiqin. Faliyatu, datangkanlah. Ya, datangkanlah syurkaihim, semua sembahan sekutu-sekutunya ya. In kanu shadiqin, jika kalian benar. Datangkan, ditantang lagi. Berhala lagi datangin, coba. Karena nanti di akhirat jadi hayam berhisab, ya seutuh segitu itu akan diam. Bahkan mereka di antara mereka saling berbantah-bantahkan, bukan berhalanya ya. Di antara mereka yang saling menyesatkan itu saling berbantah-bantahkan. Maksudnya apa? Kalian sih ngikutin saya, kamu sih ngajak-ngajak saya kepada keburukan itu kan, menyembah berhala. Dan saya sendiri ngikutin saya mau gitu kan. Ya. Seperti itu. Nah, ini ditantang oleh Allah. Ini mana sekutu-sekutunya? Ya, hadis yang sering ini hadis ya, hadis yang sering keluar di bulan-bulan Desember itu apa? Mengatakan Allah punya anak gitu ya. Jikalau ada yang mengatakan Allah punya anak, langit bergetar. Hanya kata ya, mengatakan seperti itu. Ini hadis yang sering keluar di bulan Desember, mengingatkan kita bahwa Allah tidak mempunyai anak. Kalau orang Quraisy berhala. Ya. Nah itu sekutu mereka datang ke sini. Kalau pendapat mereka benar. Tadi ditanyakan terkait dengan kitabnya, kemudian ditanyakan sesembahan mereka. Kalau kita kan jelas. Terkait dengan kitabnya Al-Quran, kemudian sunnah Rasulullah, kemudian nanti di akhir di yaumil hisab, kita bersandar kepada Allah. Allah yang menentukan. Ketika orang-orang kafir mereka saling berbantah-bantahan, kalau kita jelas kita menghadap kepada Allah. Kita jelas bahwa nanti ada yaumil hisab. Kita akan dihisab. Kita meyakini hal itu. Bagaimana dengan kesudahannya setelah yang terhisab? Apakah kita akan melewati siratal mustaqim, kemudian akan masuk neraka surga? Ya. Kemudian ada syafaat. Itu kan tahapan nanti di yaumil akhir. Ini ayat 21. Kemudian syukur. Kemudian kita lanjutkan di bagian ke bawah 4. Kita ke 5 ya. Langsung saja. Ada sambungan dengan ayat. Bagian kelimanya, nah, tadi pembahasan terkait dengan mimpi, pilihan, keputusan, khayalan orang-orang Quraisy ketika mereka juga mendapatkan kebaikan, kenikmatan di surga di akhirat nanti. Gara-garanya apa? Ayat inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Nah, kalau ini ayat selanjutnya di ayat 42 ini kaitannya dengan nanti kejadian di yaumil akhir. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari itu disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Apa maknanya? Yakni di hari kiamat nanti berikut segala sesuatu yang terjadi di dalamnya berupa huru-hara, guncangan, malapetaka, ujian dan peristiwa-peristiwa yang besar lagi dahsyat. Ya. Ini peristiwa terkait dengan hari kiamat. Sudah kita bahas ya di sebelumnya bagaimana peristiwa hari kiamat. Kemudian khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan mereka itu ke bawah. Lagi mereka diliputi dalam keadaan kehinaan. Kita baca dulu ini ya. Penjelasan dari tafsir.
yakni di negeri akhirat nanti disebabkan dosa-dosa mereka dan kesombongan mereka ketika di dunia, maka mereka dihukum dengan kebalikan dari apa yang mereka perbuat. Ketika mereka disuruh untuk bersujud di dunia, mereka menolaknya, padahal keadaan mereka sedang sehat dan sejahtera. Maka demikianlah mereka diazab dengan yang tidak mempunyai kemampuan untuk bersujud di hari kemudian, yaitu bila mana Tuhan yang maha mulia lagi maha agung menampakkan dirinya dan orang-orang mukmin semuanya bersujud kepadanya, maka tanda seorang pun dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang mampu melakukannya. Ya. Tiada seorang pun dari orang-orang kafir dan orang munafik yang mampu melakukan sujud kepadanya. Bahkan punggung mereka kembali berdiri tegak. Tiap kali seseorang dari mereka mencoba untuk sujud, punggungnya mentang kembali ke arah kebalikan dari sujud, seperti keadaan mereka ketika di dunia, maka berbeda dengan keadaan kaum mukmin. Ketika terjadi huru-hara yang sudah selesai, mereka baru menyadar, manusia baru sadar tentang terkait dengan hari kiamat dan pembalasan yaitu surga dan neraka. Ketika disibakkan betisnya, orang saya nggak tahu nih, belum saya tadaburi kaitannya betis dengan sujud, karena ini kaitannya dengan sujud. Ketika betis disingkapkan, orang-orang sujud. Lah orang-orang kafir mereka juga mengaku, ternyata benar apa yang dikatakan Rasulullah di dunia, Allah akan memberikan balasan. Mereka mau sujud. Apakah mereka bisa? Yaitu mereka tegak kembali. Kenapa? Karena kakinya nggak biasa untuk sujud. Orang-orang kafir, kan mereka sujud. Kalaupun sujud bukan kepada, kalau di zamannya Rasulullah di orang Quraisy mereka hanya sujud kepada berhala-berhalanya. Ya. Kalau nggak salah, maaf ya, itu di Injil ya. Saya sering dengar terutama dari Quraisy atau bagaimana. Itu kan orang Nasrani sujud juga ya, sujud juga orang Nasrani. Tapi apakah orang Nasrani sekarang sujud? Kayaknya kalau di tempat ibadah mereka nggak ada sujudnya nih, karena depannya kursi, nggak mungkin sujud, susah. Ya, setahu saya itu yang mereka. Dan nanti di akhirat mereka juga tidak akan bisa sujud. Kenapa? Ya di dunia nggak pernah sujud. Bagaimana di akhirat bisa sujud? Berbeda dengan orang-orang mukminnya. Berbeda dengan keadaan kaum mukmin yang mana mereka bisa bersujud karena sudah terbiasa. Setiap hari minimal 5 kali, 5 waktu sujud. Ditambah lagi sunnah-sunnah belum. Ya. Ketika kita dimudahkan untuk bersujud kepada Allah, maka nanti di akhirat juga akan dimudahkan oleh Allah untuk bersujud. Ketika manusia pada bersujud kepada Allah, orang-orang kafir susah untuk bersujud. Makanya dengan kemuliaan dan keagungan, Allah itu maha mulia, keagungan itu ya maha besar, keagungan. Semua dalam kerajaan Allah, semua dalam kehendak Allah di akhirat nanti. Ya orang pasti akan pengen sujud kepada Allah. Ya. Mengakui ya kesalahan-kesalahan mereka ketika di dunia, tapi ketika mereka sujud tidak bisa. Ini semalam ini terus terang saya baru tahu ya, terkait, padahal sering baca ayat ini, tapi ketika ya mempelajari tafsir ini, ternyata manusia ketika di hadapan Allah yang tidak biasa sujud kepada Allah, mereka tidak bisa. Dan nanti ditambahkan dengan bagaimana orang munafik. Kalau sekarang ada ya kaitan dengan orang munafik. Ya. Apakah mereka bisa sujud atau tidak? Orang munafik kan orang muslim. Ya, zahirnya muslim. Tapi ketika apakah mereka bisa sujud di hadapan Allah? Ini orang-orang Quraisy ya, seperti yang digambarkan tadi di awal, itu akan lebih diam lagi ketika di akhirat. Ya mereka akan bisa sujud kepada Allah. Ya. Insyaallah. Kita lanjutkan ya. Di ayat selanjutnya 44.
Fadhali wa man yukadzibu bihadzal hadis, maka serahkanlah ya Muhammad salam padaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan Al-Quran. Tiga pertemuan sebelumnya kan terkait dengan seseorang ya. Saya sampai lupa sekarang. Namanya lupa ya. Ada seseorang yang menggunakan Al-Quran. Qalu asatirul awwalin. Dua pertemuan selanjutnya, sebelumnya. Bagaimana orang-orang Quraisy itu mendustakan Al-Quran. Sampai mengatakan mereka qalu asatirul awwalin. Ini mah doang orang terdahulu. Ya. Ngejek Rasulullah. Al-Quran ada doang. Emang karena memang ketika salah satu ayat-ayat yang turun kepada orang Quraisy itu kisah-kisah, banyak kisah. Sabul Kahfi itu kan di orang Quraisy. Rasulullah Muhammad itu tahu dari mana ini ya? Sabul Kahfi. Di situ ada kisah Zulkarnain. Ini Muhammad tahu dari mana gitu kan? Ini kisah-kisah dulu orang Quraisy, orang Arab tuh. Bayangin apa kisah Zulkarnain atau Sabul Kahfi. Apalagi kaum Samud, kaum Ad, nenek moyang mereka. Dan mereka kan mengatakan, ini doang kayaknya. Nah, mereka menggunakan hal itu. Nah, hal seperti itu, orang-orang seperti itu serahkan kepada Allah. Ya. Urusan seperti itu serahkan kepada Allah. Nanti Allah yang menangani. Ya, salah satunya tadi, ketika sujudannya mereka nggak bisa. Ya, sujud kan mudah ya. Sujud itu mudah, tapi ternyata bagi orang yang terbiasa itu susah. Ya janganlah jauh-jauh orang-orang kafir Quraisy. Di dunia saja, ini di akhirat, itu kan bicara di akhirat, di dunia ini sekarang. Di dunia orang muslim aja kadang susah untuk sujud. Ya alhamdulillah masih sujud walaupun 2 tahun sekali. Ya. Wah. Alhamdulillah. Makanya sangat beruntung sekali orang yang mendapatkan kenikmatan kebaikan. Nah, salah satu kebaikan yang Allah berikan adalah hidayah kepada kita, taufik hidayah untuk senantiasa bersujud. Tinggal nanti bagaimana kita meningkatkan kualitas sujud kita. Nah, itu jadi PR. Karena ya, jangan sampai ya, sujud kita, ya, artinya sholat kita itu tidak seperti apa yang disampaikan bahwa inna salati tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, jangan sampai ya, tidak ada maknanya. Padahal sholat itu adalah ya, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari fahsya, kemaksiatan, wal munkar, dan kemungkaran. Ya. Oke, apa ini maknanya yang tafsir sebutkan? Ini mengandung ancaman keras, yakni biarkanlah aku dan dia. Aku lebih mengetahui bagaimana memperlakukannya. Aku ini Allah ya. Aku akan memberi segala apa yang diinginkan dan kubiarkan dia dalam kesesatannya. Aku beri tanggung dia, kemudian aku hukum dia dan hukuman dari Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Karena itulah mereka disebut dalam firman yang berikutnya. Nanti disebut. Orang-orang Quraisy ketika mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia, kemudian mereka menghayal bahwa nanti di akhirat juga akan mendapatkan kebaikan. Padahal ketika ditanyakan, mari kita tidak ada. Mana sekutu-sekutu yang bisa menjadi yang memberikan janji-janji? Apakah sekutu itu memberikan janji? Ikrar bahwa mereka seperti itu mendapatkan kebaikan di akhirat. Nah, hal-hal seperti itu yang terjadi orang Quraisy itu nanti jadi urusan Allah. Allah berikan kekayaan kepada mereka banyak sekali, dibiarkan, tapi mereka masih dalam kesesatan. Ya. Biarkan. Kalau dalam Islam itu tidak ada istilah istidrat ya. Istidrat itu membiarkan mereka, ini orang kaya banget ya, tapi kebaikan pada orang-orang di sekitarnya tidak ada, ibadahnya juga tidak ada. Mereka biarkan. Kenapa orang kafir atau bahkan orang kafir itu kayak iya, kalau kita lihat kan orang kafir ada kayak kan. Mereka mudah sekali mendapatkan kebaikan dunia. Di Eropa kita lihat kaya semuanya, mudah sekali mereka mendapatkan
kekayaan dunia. Allah biarkan mereka biarkan. Ada ayat di Al-Baqarah sebenarnya terkait dengan kaitannya dengan dunia adalah surganya orang-orang kafir dan dunia adalah penjaranya orang-orang mukmin. Yasqaluna minal ladzina amanu, yasqaluna minal ladzina amanu, dan penjaranya bagi orang-orang mukmin. Karena kita di penjara, tahu penjara apa ya? Diatur semua ya Pak ya. Kita mau korupsi, aduh boleh. Kita mau kekayaan banyak, membuat curang, ambil riba segala macam, boleh. Ya, kita mau babat hutan habis biarin, ya nggak boleh. Ya, gitulah. Kita tidak sembarangan. Kita kayak di orang penjara, semuanya kayak terkekang. Mau fahisyah, berbuat kemaksiatan, ya dosa lagi, nggak boleh. Mau hura-hura dan segala macam, ya nggak boleh. Ya, terkekang. Tapi orang-orang kafir itu dibebaskan terus, dikasih kebaikan-kebaikan dunia, kekayaan yang berlimpah-limpah, ya, dengan cara yang hak maupun batil. Mereka Allah sengaja itu Pak, sengaja Allah berikan Pak. Dan itu nanti akan jadi urusan Allah. Ya. Aku hukum dia dengan hukuman ya. Dari Tuhan yang Maha Perkasa dan Maha Kuasa. Nah, dihukum. Tapi mereka satu. Dosa besar mereka itu satu apa? Tidak mau sujud kepada Allah. Itu juga yang dilakukan orang Quraisy. Orang Quraisy mendapatkan kenikmatan banyak. Ya Allah, orang Quraisy itu tidak ada sumber daya alam itu gak ada. Ya, kayak orang kafir sekarang mungkin ya, sumber daya alamnya gak ada. Tapi kekayaan mereka banyak, orang Quraisy itu banyak. Dan hasil apanya kan? Nah, saya jadi berpikir, oh iya, orang-orang kafir sekarang itu mungkin sumber daya yang kurang, tapi hasilnya aja mereka itu bagus. Yang sekarang mau hancur siapa? Negara mana? Tetangga kita. Singapura kan lagi krisis. Terjadi krisis, dan bahasanya negara mau bangkrut. Jangan dikira Singapura itu tidak sama Depok, masih legaan Depok. Singapura 80% air itu dari Malaysia awal. Mereka hebat. Allah berikan kekayaan mereka, gedung. Mereka tidak punya sumber daya alam, tapi mereka bisa survive, itu bisa kaya seperti itu. Pelabuhan, bayangin aja Pak, orang mau lewat aja harus mampir ke situ. Mau ke Indonesia harus ke situ. Nah, kemarin itu terkait dengan penerbangan. Pernah dengar ini bahwa ya penerbangan harus izin ke dia. Tapi Allah punya kehendak, banyak investasi asing itu keluar dari Singapura. Ya, mereka banyak properti. Banyak orang-orang Indonesia punya apartemen apa di sana, seperti menyimpan keuangan investasi segala macam. Tapi sekarang udah mulai ditarik. Dia lagi krisis, mau bangkrut, dan dibiarin dari kecil ini doang. Ya, sampai pulaunya kecil, akhirnya bikin apa reklamasi ya. Ya, kalau Singapura masih mending bikin reklamasi. Masa Indonesia diatur bikin reklamasi? Pulau masih lega ya, karena itu yang terjadi. Ya. Itu kehendak Allah. Allah biarkan mereka, dan suatu saat mereka Allah hancurkan. Dan semua Masya Allah, Allah sebenarnya berikan kehancuran itu di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat pasti Allah balas. Ya. Itulah. Ketika mereka tidak bisa sujud, udah ada alamat masuk neraka. Ya. Insya Allah. Selanjutnya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Maknanya apa? Yakni sedangkan mereka tidak merasakan hal itu, bahkan mereka mengira bahwa hal itu sebagai penghormatan dari Allah untuk mereka, padahal kenyataannya kebalikannya, yaitu penghinaan. Semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman
surat Al-Mu'min. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa yansin nusari'u lahum bil khairati bal la yash'urun. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami segerakan memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak. Sebenarnya mereka tidak sadar. Turunnya surat ini kan di kalangan orang Quraisy. Ini harta dan anak mereka. Wah, orang-orang Quraisy mengira bahwa ketika mereka punya harta dan anak banyak, itu kebaikan yang Allah berikan awalan dulu. Tadi kan ngayalnya nanti di akhirat kan? Ya, ngayalnya seperti itu. Ya, ini mereka mengira bahwa itu ada kebaikan yang Allah berikan. Sama halnya ketika di saat sekarang Allah berikan kebaikan. Kalau kita melihat orang Yahudi, Nasrani, mereka kan yakin terkait dengan Allah, cuma disekutukan aja. Mereka menyebutkan aja. Ketika misalkan orang Nasrani, mereka menyekutukannya dengan Tuhannya tiga, Ruhul Qudus dan Isa bin Maryam. Kalau Rob, mereka ditanyakan orang Kristen itu, coba ya nanti kalau punya teman non Muslim, siapa menciptakan alam semesta ini? Mereka jawab pasti Allah, bukan yang lainnya. Tapi ketika mereka tanyakan siapa yang disembah, mereka akan bertanya, ya Tuhan selain Allah itu. Nah, mereka mengira bahwa kebaikan yang mereka dapatkan di dunia, seperti orang-orang ya kita lihat mungkin bisa di Eropa atau di Amerika atau di negara-negara non-Muslim yang mereka ini kebaikan Allah berikan. Ya, seperti hanya orang Quraisy, ini kebaikan yang Allah berikan kepada mereka. Insyaallah. Padahal ya, ini ada yang memberikan kebaikan. Sebenarnya mereka tidak sadar, ya, hanya tidak sadar. Terus di surah Al-An'am disebutkan, maka katakanlah mereka merupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ya, di dunia kasih kebaikan, tapi ketika nanti di hadapan Allah mereka sudah tetap nggak bisa. Mereka putus asa. Dulu di dunia udah dikasih peringatan oleh Rasul kepada ya orang Quraisy, udah diberi peringatan. Mereka nggak mau diingetin, kita nasihatin, nggak mau diingat, ngeyel terus. Bahkan ngayal yang tadi, mereka ketika di hadapan Allah mereka terdiam dan putus asa. Udah mau ngapain lagi? Udah di hadapan Allah, di yaumil hisab, udah tinggal dihisab satu-satu kan. Iya satu-satu. Kemudian kayaknya udah ini ya. Ada gimana mau diteruskan atau mau lanjut atau kita Lanjut aja dulu. tanya dulu. Oke. Siap. Wa umlillahu inna kaydi matin. Insyaallah 2 ayat lagi masalah ini. Dan aku beritahu kepada mereka, sungguhnya rencana aku amat tangguh. Tangguh itu maksudnya di dunia Allah tangguhkan. Ya, Allah berikan tangguh kepada mereka. Ya, azabnya diakhirkan. Ya, azabnya Allah berikan semua keinginan mereka, tapi nanti ya Allah azab diakhirkan. Ya. Ini orang Quraisy Allah berikan kepada mereka. Ini tipu daya Allah kepada mereka. Ketika mereka dilebihkan dengan harta dunia, kemudian mereka tidak mau bersujud kepada Allah, kufur terhadap perintah-perintahnya, maka Allah memberikan tangguh kepada mereka. Biarin aja dulu. Ya, nanti di akhirat baru Allah azab kepada mereka. Inna kaydi matin, sesungguhnya rencana amat teguh. Ya, rencana Allah pasti teguh, nggak bisa ditawar-tawar. Mereka pasti akan mendapatkan balasan. Ya, yaitu amat besar terhadap orang yang menentang perintahku, mendustakan Rasul-Rasulku dan berani berbuat durhaka terhadap
bicara dengan orang Quraisy, ya, mendustakan Nabi. Ketika Rasulullah memproklamirkan ya dia sebagai Nabi, mereka nggak percaya ada. Masa Nabi jalan-jalan di pasar. Karena mereka berkhayalnya apa yang Nabi ya dari kalangan dari malaikat, seperti kaum Nabi Nuh. Ya, kaum Nabi Nuh ketika mereka mendapati bahwa Nabi Nuh diangkat jadi Nabi, seorang Nabi, mereka harusnya Nabi itu dari malaikat, masa dari manusia, gitu kan? Seperti itu. Kemudian di dalam hadis sahih disebutkan juga, ya, sesungguhnya Allah benar-benar memberikan takut kepada orang yang zalim hingga manakala dia mengazabnya, maka ia tidak dapat luput dari siksanya. Dan pasti ada terjadi dari Allah menjadi suatu, dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi. Nah, ini kisah terkait dengan Nabi kaum Samud yang Allah berikan balasan kepada mereka, memberikan azab kepada mereka. Kalau kaum sebelumnya, kaum Rasulullah, kaum sebelum Nabi Muhammad itu diazab langsung dihabisi. Tapi setelah Rasulullah itu nggak diazab, ya, nggak diazab. Walaupun saya lihat di Aceh itu ada 2 desa hilang, itu ceritanya gimana tuh? 2 desa hilang, berarti orangnya kemana? Ya ada yang selamat, ada yang ya desanya hilang, kebayang aja. Satu puri nggak ada, puri hilang, rumahnya hancur semua. Ini desanya udah. Ini baru di Aceh. Sebelumnya di mana? Maluku atau di Sulawesi Utara? Yang kampungnya di atas di bawah gunung meletus, yang tertimbun oleh lahar dingin sampai ke rumah. Ya, kampungnya hilang, penduduknya udah pindah semua. Kalau ternyata sangat mudah ya. Ini masalah yang terakhir ini, amdas alum ajaran kalau di bagian muftalur amin dalam lairu farum yaktubu. Ataukah kamu meminta upah kepada mereka kalau mereka diberati dengan utang, ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib lalu mereka menulis pandangan apa yang mereka tetapkan? Insyaallah ya. Mereka mengira bahwa Rasulullah itu minta upah kepada mereka, seperti halnya kaum Samud. Dan nabi-nabi sebelumnya seperti itu. Ini Muhammad dapat kekayaan Nabi, ngaku-ngaku Nabi, mendapatkan upah dari mereka. Makanya ini jangan sampai terjadi bagi kalangan orang-orang yang berdakwah. Jangan meminta upah dari umat. Bahasa gitu. Jangan mengharapkan itu, mengharapkan ya, mengharap kekayaan dari dunia. Jangan. Ya. Kalau orang yang berdakwah di jalan Allah, dia seperti Rasul, tidak mengharapkan upah. Gak boleh. Upahnya dari Allah, biar Allah yang memberikan. Biar Allah yang memberikan ganjaran upahnya. Kenapa? Nanti dikira utang. Ketika Rasulullah berdakwah di kalangan orang Quraisy, ketika mengharapkan upah mereka, kita punya utang nih, Rasulullah mengajarkan kepada kita ilmu, kita punya utang untuk bayar. Nah itu ya. Jangan sampai ketika kita berdakwah di jalan Allah itu mengharapkan mereka, nanti umat merasa punya utang budi, punya kewajiban untuk memberikan sesuatu ya. Itu bagi kalangan Rasulullah tidak mengharapkan upah bagi mereka. Ataukah mereka mempunyai pengetahuan terkait dengan ilmu yang gaib bahwa mereka akan dimasukkan di akhirat ke surga dan mendapatkan kenikmatan seperti itu ya. Yang mereka tetapkan khayalan mereka ya, keputusan mereka bahwa mereka akan mendapatkan kebaikan juga nanti di akhirat seperti orang beriman, orang bertakwa ya. Ini terkait dengan Rasulullah menyembah Allah tanpa upah yang akan menerima dari mereka, atau hanya mengharapkan pahala itu di sisi Allah. Jadi ketika kita berdakwah di sisi jalan Allah, kita hanya mengharapkan upah, mengharapkan pahala dari Allah, tidak mengharapkan upah dari umat tidak mengharapkan kebaikan kepada orang yang diberikan kebaikan. Karena semata-mata dari kebaikan itu, pahala itu dari Allah.
upahnya dari Allah, mengharapkan kebaikan dari Allah. Ya. Tetapi mereka yang mendustakan apa yang Engkau sampaikan kepada mereka disebabkan kebodohan, kekufuran dan keingkaran mereka. Syukran. Ya, ini pembahasan kita ternyata dua tapi masih bersama ya, dari ayat 34 sampai 42, kemudian 42 sampai 47 masih ada kaitannya seperti itu. Mungkin sudah lewat dari surah ya, 10 itu masalah 540 ya. Saya kembalikan ke MC atau mau bagaimana? Tafadhol. Ya, demikianlah tausiah pagi yang disampaikan oleh Ustaz Ali Hamam. Semoga menjadi pelajaran dan pengalaman kita sekali lagi untuk kita di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pertanyaan mungkin soal suruh kita ya. Dan selanjutnya marilah sama-sama kita berikan tabarruk Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.